Rizky Bilar akhirnya angkat bicara dan menyatakan akan kooperatif jika dirinya dipanggil oleh pihak kepolisian setelah namanya terseret dalam dugaan kasus robot trading DNA Pro. Nama Bilar pun disebut-sebut setelah ia menerima uang 1 koper yang nilainya sekitar 1 miliar dari co-founder DNA Pro Academy bernama Stephen Richard. Lantas sejauh mana dugaan keterlibatan Rizky Bilar dalam kasus ini? Dan seperti apa dukungan keluarga dan juga rekan Bilar? Di sisi lain, para korban trading ilegal DNA Pro Academy pun juga mulai bermunculan. Jumlahnya saat ini pun mencapai 667 orang dan itu pun diyakini akan bertambah dengan kerugian yang mencengangkan sekitar 34 miliar rupiah. Lantas benarkah para korban akan melaporkan kembali DNA Pro termasuk beberapa nama artis seperti Rizky Bilar dan juga Ivan Gunawan? Sementara itu, Kapten Vincent juga terseret dugaan kasus trading ilegal telah dilaporkan beberapa korban dan telah diperiksa polisi. Lantas seperti apa status Kapten Vincent pasca diperiksa oleh penyidik? Dan seperti apa kerugian para korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis Rizky Bilar akhirnya angkat bicara terkait namanya yang disebut-sebut dalam dugaan kasus robot trading DNA Pro. Suami Lesti ini pun mengaku akan berusaha kooperatif dengan pihak kepolisian jika dirinya dipanggil dalam kasus tersebut. Terkait namanya yang ikut terseret dalam dugaan kasus tersebut, Bilar mengaku jika hal itu adalah bagian dari hidup yang tidak luput dari cobaan. Bilar pun juga menilai jika yang namanya cobaan pasti tidak melebihi kemampuan manusia. Nama Bilar disebut-sebut terseret dalam dugaan kasus robot trading setelah dirinya menerima uang 1 koper atau sekitar 1 miliar rupiah sebagai kado untuk anak mereka dari seorang co-founder DNA Pro yang bernama Stephen Richard. Dana Pro gimana Kak Bilar? Itu pasti ada masalah, lu gak ada masalah. Ya udah gak hidup aja lo namanya. Ya bagaimana kita membela dia deh. Supaya lu tetap bersyukur. Ya dari seharusnya bahwa setiap cobaan kan kita tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. Tapi Kak Bilar akan coba tetap kooperatif ya Kak ya? Oh iya dong, sebagai warga negara yang taat peraturan saya harus selalu hadir memenuhi panggilan yang ada. Kalau memang pihak yang berwajib untuk keterangan dari saya, pasti saya akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya tanpa kurang atau tanpa dilebihkan. Oh iya. Itu aja ya. Makasih ya Kak Bilar. Udah, tinggal diangkat. Ini serius. Serius Kak, emang ya kita nggak ada settingan apa-apa. Emang benar-benar niatnya mau ngejenguk, mau ngasih kado kan. Co-founder ini foto bareng dengan siapa ya? Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak. Dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat. Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semua. Jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang 1 koper dengan co-founder yang saya laporin ini juga. Yang DNA Pro pasti akan diperiksa. Semua yang terkait dengan persoalan ini pasti akan dimintai keterangan. Kalau sudah tahap ke penyidikan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kalau itu memang uang yang diberikan adalah hasil dari tindak pidana atau kejahatan ini, pasti akan dilakukan penyitaan. Ya.
Jadi bukan masalah ini, semua uang, semua aset yang berasal dari tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Saat nama Bilar terseret dalam kasus dugaan robot trading, dukungan dari keluarga dan juga orang terdekat pun terus mengalir. Di antaranya dari ayah angkat Bilar dan juga dari Iis Dahlia. Dukungan mereka sampaikan karena ini adalah yang kedua kalinya nama Bilar terseret dalam kasus investasi bodong, di mana sebelumnya nama Bilar terseret karena kado pernikahan dari Doni Salmanan yang kini menjadi tersangka dan juga ditahan. Lantas seperti apa dukungan dari keluarga dan juga rekan Bilar? Kita saling mensupport, jadi keluarga besar kita selalu komunikasinya saling mensupport, yaitu saling mensyukuri. Jadi tetap menjadi orang baik walaupun ada orang lain yang memperlakukan kita tidak baik. Jangan kecewa, jangan pernah sakit hati dengan mereka, jangan pernah menjadi pembenci, jangan pernah kepada mereka. Kadang-kadang mereka cuman mempromosikan yang enaknya aja, itu salah. Aku juga kayak kemarin ngobrol sama Bilar juga ngomong gitu, nah gini-gini, enggak mah tapi kita aman. Dia nggak jelasin, tapi gue masih kalau buat aku ya, orang tua nih, orang jadul, aku bilang gini sama suami aku, udah deh, gue nggak mau trading, kita juga sama kena. Kita sekeluarga juga sama kena, karena kan begitu lagi naik-naiknya kan bapaknya, wih ikut yuk gini-gini, mama ikut ya, adik ikut ya, kakak, kita semua ikut. Begitu duitnya hilang cuman gue gini, duit gimana tuh duit? Kata dia gini, saking gak enaknya dia ngaca kan, ada tapi belum bisa diambil. Adalah, udahlah, cuman memang harus dikasih pembelajaran. Dari Rizky Bilar yang angkat bicara karena namanya yang terseret dugaan kasus robot trading ilegal. Lantas benarkah para korban mengalami kerugian yang sangat besar dengan jumlah sekitar 34 miliar rupiah lebih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Ketika Rizky Bilar angkat bicara terkait dirinya yang terjerat di kasus robot trading ilegal DNA Pro Academy, di sisi lain, jeritan ratusan korban pun kini menjadi miris. Kuasa hukum para korban pun juga mengakui jika korban robot trading DNA Pro Academy terus bermunculan. Sejauh ini, dari 667 korban yang sudah terdata, kerugian yang mereka derita pun begitu besar karena mendekati angka sekitar 34 miliar rupiah. Ditunjuk dan diminta menjadi kuasa hukum oleh 667 korban dari robot trading DNA Pro Academy. Nah, 667 ini tersebar ada yang di Octopus, ada yang di Gain, ada yang di 007, ada yang di Rudut, bahkan yang di Sentral. Jadi ada semua nih 667 orang. Nah, total kerugian dari 667 ini yaitu sebanyak 34 miliar 756 juta rupiah. Adapun dalam kasus ini total kerugian sebanyak 97 miliar lebih, termasuk 5 laporan pengaduan yang masuk per tanggal 4 April 2022. Hingga saat ini kasus masih dalam proses. Melalui kuasa hukumnya, para korban yang jumlahnya 667 orang pun telah melayangkan somasi kepada pihak DNA Pro Academy. Tak hanya itu, kuasa hukum korban ini pun juga memutuskan untuk melaporkan semua pihak yang terkait dengan DNA Pro Academy. Lantas benarkah Rizky Bilar dan Ivan Gunawan
yang namanya sering disebut-sebut dalam kasus ini akan dilaporkan oleh para korban. Dalam hal ini di kasus DNA Pro ini kan kita melihat ada artis yang bernama Ivan Gunawan, ada juga public figure atau artis atau selebgram Rizky Bilar. Itu kan mereka mereka diminta sebagai public figure untuk mempromosikan robot trading DNA Pro. Nah, hal ini harusnya dicermati gitu loh. Jadi ini somasi kemarin kita. Ini jadi total klien kita korban itu 667, sementara dengan total kerugiannya 34.756 juta rupiah. Oke, dan ini rencananya akan dilaporkan kapan? Rencananya kita akan mengajukan laporan 2-3 hari ke depan ini. Jadi 2-3 hari ini kita akan mempersiapkan bukti-bukti. Pokoknya kita akan laporkan bukan hanya BA dan afiliator, semua. Semua kita laporkan, pihak manajemen, owner, exchanger, founder, kita akan laporkan. Yang saya lihat video beredar di grup kita member ya. Yang saya pengen lihat Ivan Gunawan. DNA lancar sehingga para member ini makin tertarik untuk memberikan top up investasi ke DNA. Dia seperti apa ya? Dia hanya mungkin di endorse saja begitu ya, memberikan informasi tentang DNA. Jadi mereka ini melihat dari postingan Instagram, ada story bahkan dari marketplace juga ada, bahkan dari endorse artis juga banyak. Dari pemain bola juga banyak. Siapa Bang? Salah satunya itu ya, Ivan Gunawan lah. Itu yang sering-sering memberikan endorse-nya DNA ini. Pak, yang terkait Ivan Gunawan menjadi endorsement mereka gimana Pak? Belum, nanti kalau sudah ada baru kita sampaikan lah. Ya, kita masih nunggu update juga. Karena juga nanti kan ada yang laporannya di kita, ada juga yang laporannya di Polda, nanti kita kombin. Dari jeritan para korban robot trading DNA Pro Academy yang mengalami kerugian hingga menyeret nama artis. Lantas benarkah Kapten Vincent yang juga kabarnya terseret kasus robot trading ilegal telah diperiksa oleh kepolisian? Dan seperti apa statusnya kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jeritan hati 600-an korban robot trading DNA Pro juga menyeret nama Kapten Vincent. Kapten Vincent setidaknya telah dilaporkan lebih dari 10 orang korban terkait dugaan penipuan trading binary option Oxtrade. Menurut kuasa hukum para korban, Kapten Vincent diduga sebagai afiliator. Jika para korban trading binomo menderita kerugian total sekitar 3 miliar rupiah, lantas bagaimana dengan Oxtrade? Di atas 10 orang korban kita, karena di sini kan ada Viral Blast, itu salah satunya mantan istrinya Kapten Vincent, salah satu klien kami. Dia kena robot trading Viral Blast. Yang kedua ada juga korbannya aplikasi Oxtrade, korbannya Kapten Vincent. Hanya itu masih proses dulu kita, karena berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki itu bahwa si Kapten ini patut diduga bahwa dia tergabung atau memiliki grup afiliator, yang dimana di dalam grup tersebut, nah itu kan kelihatan ya. Oke, yang jumlah anggota grup itu di 14.178 anggota. Nah, di dalam grup ini ada pengarahan yang menyatakan begini dari hasil itu. Nah, selain Kapten F ini siapapun
dilarang memberikan signal dengan alasan apapun. Artinya kan kedudukannya dia di sini tidak ada bedanya sama afiliator yang 2 orang tersangka ini. Kurang lebih sekitar 5 orang. Gitu ya, itu belum lagi yang dari daerah-daerah, tapi kita berpatokan saja sama yang sudah berikan kuasa begitu, tapi yang komunikasi banyak Oxtrade. Kemarin Kapten Vincent pun diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri dan pemeriksaan tersebut berlangsung hingga tengah malam tadi. Terkait status Kapten Vincent, menurut pengakuan polisi, Kapten Vincent pun masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Lalu seperti apa hasil dari pemeriksaan kepolisian terhadap Kapten Vincent? Kapten Vincent ya. Itu kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tadi. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya, nanti untuk isinya yang lain-lainnya nanti kita tunggu update. Kapasitasnya Pak? Nanti kita hanya membenarkan dulu bahwa memang yang bersangkutan sudah diminta keterangan oleh penyidik di Bareskrim Polri kemarin. Bukti-bukti yang sudah ditemukan apa aja tuh Pak? Dari pukul sampai pukul. Detailnya nanti akan disampaikan. Pak, bisa dibenarkan Pak? Terkait apa periksa itu dari jam 10-an sampai jam 1 pagi. Jam 10 malam. Ya, juga 10 pagi. Sampai jam 1. Kurang lebih ada kemarin tuh 40-an lah ya. Saya nggak tahu, sekitar 40-an. Penegasan apa berarti terkait dengan hubungannya dengan Vincent di kasus? Semua kita tanyakan. Ya, terkait hubungan dengan IKA, terkait dengan binomo, dengan apapun itu kita tanyakan. Berarti bukan kasus Oxtrade yang di ini apa di Polda Metro Jaya ya Pak? Nggak ada kaitannya sama itu ya Pak? Oh enggak. Berarti kaitannya dengan binomo ya Pak ya berarti ya? Iya, sementara itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.